Pembelajaran kelima Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 1 SD Negeri 1 Kalikondang dengan tema hari ini yaitu Kisah Keteladanan Para Nabi bagian yang pertama, yaitu Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini kita akan mengulas tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Lalu yang ketiga yaitu hikmah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama yaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam dakwah Nabi Nuh, yaitu Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama kembali untuk bersyirik, meninggalkan amal kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ketika Nabi Nuh datang di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala atau patung. Ialah patung yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, disembahnya sebagai Tuhan. Inti ajaran Nabi Nuh adalah tauhid, sholat, puasa, amal ma'ruf, dan nahi mungkar. Namun dakwah dibalas dengan angkara atau kejahatan atau angkara murka. Hanya sedikit yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, itu pun hanya dari golongan sosial yang lemah. Sedangkan orang-orang yang kaya terpandang di masyarakat membangkang terhadap ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada zaman tersebut, pada saat Nabi Nuh menjadi nabi dan menyampaikan risalahnya, yaitu tauhid, salat, puasa, amal ma'ruf, dan nahi mungkar, yaitu mengerjakan amal baik dan mencegah dari yang mungkar. Nabi Nuh itu menyampaikan di semua golongan, tetapi hanya golongan sosial yang lemah yang mau menerima dakwah dari Nabi, sedangkan yang kaya dan terpandang itu sulit menerima dakwah dan membangkang terhadap ajaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Lalu setelah itu Nabi Nuh membuat kapal, dan Nabi Nuh ini mendapat perintah dari Allah untuk membuat kapal atau bahtera. Setelah menerima perintah dari Allah untuk membuat perahu, Nabi Nuh segera mengumpulkan para pengikutnya untuk tempat pembuatan perahu. Nabi Nuh mencari tempat di luar kota. Nabi Nuh tidak ingin pekerjaannya terganggu sehingga mencari tempat yang jauh dari keramaian. Nabi Nuh memimpin mereka agar mengumpulkan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan perahu. Setelah pekerjaan pembuatan perahu itu selesai, Nabi Nuh mendapat wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan perahumu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, segeralah angkut para pengikutmu ke dalam perahu. Orang-orang yang telah beriman dari kaummu dan kerabatmu, dan bawalah serta binatang di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan. Berlayarlah dengan seizinku." Pesan dari kisah tersebut adalah Allah SWT akan selalu melindungi umatnya yang beriman dimanapun ia berada. Jadi Nabi Nuh itu membuat kapal jauh dari pemukiman, lalu dibantu oleh para pengikutnya, dan kapal itu dibuat sangat besar atas perintah Allah. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal laut yang besar. Kemudian Nabi Nuh bersama kaumnya segera membuat bahtera dari bahan yaitu kayu-kayu besar. Nabi Nuh membuat bahtera yang bertingkat 7. Bahtera itu dibuat sampai 40 tahun lamanya.
Kaum yang ingkar sering mengejek apa yang sedang dilakukan Nabi Nuh dan para pengikutnya. Bahkan mereka mencoba untuk membakar bahtera Nabi Nuh. Namun sungguh menakjubkan, kapal Nabi Nuh itu tahan api. Saat bahtera itu selesai dibuat dengan seizin Allah, bahtera itu bisa bicara dengan keras. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera, barang siapa naik ke atasku, maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menghindar dariku, dia akan binasa. Ketika terjadi banjir yang sangat begitu besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya dan berjenis-jenis hewan yang naik ke bahteranya itu. Hanya para penumpang yang ada di bahtera saja yang bisa hidup dan selamat dari banjir besar tersebut. Nabi Nuh, apakah banjir itu benar-benar datang? Sesuai dengan janjinya, kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Dalam waktu singkat, banjir pun datang selama 40 hari 40 malam. Banjir pun menenggelamkan semua gunung dan bukit-bukit yang tinggi. Hanya Nuh bersama kaumnya yang beriman dan para hewan di dalamnya, bahtera yang bisa selamat. Lalu siapakah putra Nuh yang ikut tenggelam? Jadi putra Nabi Nuh yaitu bernama Sam, Ham, dan Yafid ikut bersama Nabi Nuh di dalam bahtera. Sementara Kanaan, putra Nuh, tewas tenggelam diterjang banjir. Kanaan termasuk orang yang ingkar dan tidak mau ikut ke dalam bahtera Nabi Nuh. Keluarga Nabi Nuh itu sendiri, yaitu anaknya, durhaka kepada Nabi Nuh dan tidak ingin naik ke kapal Nabi Nuh. Akhirnya dia tewas terkena banjir. Lalu bagaimana hikmah kisah keteladanan Nabi Nuh? Setelah kaum kafir itu, maka diwahyukan kepada langit dan bumi. Selanjutnya Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Setelah kaum kafir itu telah binasa terbawa banjir, maka Allah mewahyukan kepada langit dan bumi. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk turun dari kapal. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal, mereka melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya beliau, dan para pengikutnya mulai menjalani kehidupan yang lebih baik dan baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak memperbanyak zikir kepada Allah dan selalu mengingat Allah SWT. Beliau juga sholat dan berpuasa hingga beliau wafat. Mungkin sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar, dan materi Ayo Berwudu dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang kelima dengan materi kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam pada halaman 54-56. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhir pembelajaran ini, atau nanti ibu sampaikan juga di awal, terkait kisah Nabi Nuh, dan sebelumnya ada kisah Nabi Adam. Dan materi terakhir untuk pekan depan yaitu kisah Nabi Hud, yaitu sebagai pembelajaran terakhir untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang terakhir. Ya Allah,
turunkanlah petunjuk-Mu. Bimbinglah kami, ya Allah. Hei, lihat! Si Tuan Nur itu sudah gila. Masa mereka membuat perahu di atas gunung? Ya, dasar gila. Bagaimana mereka berlayar dengan putra susah itu? Hei, Dasar gila. oh, kau buat tahu atau kandang hewan? Kembalilah bekerja. Allah telah memberikan petunjuk. Kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi, saudaraku. Ayolah. Oh, saudaraku. Ayolah. Ayah, lihat apa yang ayah lakukan. Mereka menertawakan kita, ayah. Ayah memang tidak waras rupanya. Itu akibat ayah dikutuk oleh Tuhan kami, ayah. Ayo, berhentilah ayah membangun perahu itu. Berhentilah. Karena itu, kita akan ditertawakan terus oleh para bangsawan. Oh, anak-anakku, sadarilah ucapanmu itu. Aku sadar ucapanku, ayah. Tapi lihat perbuatan ayah. Membuat perahu di atas gunung itu. Apakah itu bukan perbuatan gila, ayah? Perbuatan yang sangat memalukan sekali. Aku tidak mau jadi anakmu lagi. Kan anak-anakku, kembalilah. Kembalilah anakku. Kembali. Hei, orang gila! Hei, lihat ini orang gila! Kalian bisa mengejek kami, tetapi sungguh nanti kami yang akan mengejek kalian seperti sekarang kalian mengejek kami. Hati-hatilah, hati-hatilah. Saat itu kalian akan tahu. Nampaknya mereka sedang asik bekerja. Ayo cepat, kita buang kotoran ini. Ya, aku pun harus membuangnya. Sekarang giliran kita. Ayo masuk. Capek sekali. Hei, apa yang kalian lakukan? Dia tahu. Iya. Aduh. Aku sembuh. Hah? Aku sembuh. Kau jadi sembuh. Hebat sekali. Kau jadi sembuh. Kau jadi sembuh. Burukmu hilang. Hah? Aku sembuh. Hoi, ternyata kotoran itu bisa jadi obat. Cepat kita kumpulkan kembali. Ayo cepat. Bisa menjadi obat. Ayo cepat kumpulkan semuanya. Si Pinjang jadi sembuh. Mana mungkin kotoran bisa menjadi obat? Saudaraku, mungkin saja. Kita kumpulkan. Ayo cepat. Kumpulkan lagi. Aku tak mengerti orang-orang kafir itu. Sabarlah saudara-saudaraku. Bersabarlah kalian. Insya Allah, Allah bersama kita. Wahai Nabi, selain kita, apalagi yang akan kita ikut sertakan ke dalam perahu itu, wahai Nabi? Harus kukumpulkan lagi semua kotoran ini. Bermanfaat sekali ini. Saudaraku, sekarang kumpulkanlah sepasang demi sepasang binatang-binatang yang ada di daerah ini. Agar kita bawa dan kita kembang biakan di daerah yang baru, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, inilah kesempatan terakhir kita
Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita agar kita pergi dari daerah ini. Ayo saudara-saudaraku, cepatlah kumpulkan semua binatang-binatang itu. Aku tak mengerti mengapa orang-orang kafir itu tak pernah mau menerima keagungan Islam. Bersabarlah saudaraku, bersabarlah. Sudah bosan aku setiap hari melihat mereka datang, mencaci maki, bahkan terkadang memukuli kita. Padahal petunjuk Allah telah jelas melalui perantara Nabi Nuh. Kamu harus bersabar, bersabarlah. Karena Allah akan selalu memberi pertolongan pada yang bersabar. Hei, Nuh! Hei! Yuhu! Hei, sudah apa kalian di atas? Kamu mau jadi pelaut atau jadi peternak? Buat apa hewan-hewan sebanyak itu? Ingin kau ajak menyembah Tuhan juga kah? Dasar kau tidak mengerti. Seharusnya kau buat itu kandang sapi, bukannya bahtera raksasa. Bersabarlah saudara-saudaraku. Ini ujian bagi kita. Wahai saudara-saudara, ini adalah kesempatan terakhir untuk bertobat. Aku berharap kalian menyadari semua kesalahan kalian. Sadarilah saudara-saudaraku. Hai Nuh, kami tidak butuh semua ocehanmu. Kami benar-benar tidak butuh. Kan anak-anakku, kau tidak memanggilku ayah, nak. Itu karena semua aku tidak ingin mempunyai seorang ayah yang tidak waras seperti kamu, Nuh. Aku tidak mau. Aku malu sekali mempunyai ayah seperti kamu. Subhanallah, anakku. Ampunilah mereka ya Allah. Wahai Nabi, Saudara-saudaraku, apa yang harus kami sekarang perbuat? bersiap-siaplah, sebab azab Allah akan datang. Azab Allah akan segera datang. Allahu Akbar, saudaraku. Wahai Nabi, apalagi? Cepat masukkan hewan ternak kita masing-masing sepasang ke dalam bahtera itu. Cepatlah saudaraku. Ya Allah, kiranya azabmu telah tiba. Kenapa tiba-tiba hujan? Kenapa? Ini hanya hujan biasa. Sudahlah, ayo kita pulang. Kemarilah istriku, dan kau kan anak-anakku. Azab Allah ini tidak bisa kau hindarkan. Saudaraku, tutuplah pintunya. Baik Tuhan. Marilah kita berzikir pada Allah. Banjir besar! Kita cepat mengungsi! Hai, cepat naik ke atas! Ayo! Kita cari! Di sana! Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhan benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan anak-anakku, kemarilah nak. Tidak Nuh, aku tidak mau. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungi aku dari air bah ini. Aku tidak mau bergabung denganmu, dengan kaummu. Aku tidak mau Nuh. Aku akan berlindung. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tolong.
Astagfirullah. Ya Allah, selamatkan anakku ya Allah. Wahai, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu yang kujanjikan untuk diselamatkan. Perbuatannya betul-betul tidak baik. Karena itu, janganlah meminta tolong kepadaku sesuatu. Ya Allah, ampunilah aku. Sekiranya Engkau tidak mengasihaniku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi.